Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa materi IPA. Ya, ini materi semester 1 kelas 7 SMP. Yang pertama biasanya materinya tentang besaran dan pengukuran. Nah, yang akan dibahas di sini yang pertama yaitu bagaimana cara membaca jangka sorong. Ya, jangka sorong itu eh, sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengukur diameter luar, ya, menggunakan ini diameter luar. Misalkan ada tutup botol seperti ini, atau digunakan untuk mengukur diameter dalam. Dan yang terakhir bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Ya, kedalaman lubang di sebelah sini ada. Nah, cara membacanya seperti apa? Jangka sorong itu ada dua skala. Yang pertama skala utama. Skala utama itu ini, ya. Ini skala utama. Ya, ini skala utama nih. Skala utama mulai dari 0. Nah, di sini kan ada setengah, 1 dan seterusnya. Skala utama itu skala yang ada di bagian tengah. Nah, ini ya, skala utama. Selanjutnya ada skala nonius. Oke, ini tadi skala utama. Terus ada skala nonius. Skala nonius itu ini, ya, yang ada di bagian bawah. Nah, ini skala nonius. Satuannya berbeda. Untuk skala utama yang digunakan ini sentimeter, sedangkan skala nonius ini satuannya menggunakan milimeter, ya, menggunakan milimeter. Yang ini menggunakan sentimeter. Nah, itu nanti cara menggunakannya ketika bendanya sudah di sini, ini tinggal digeser, ya, digeser ke kanan dan kiri. Oke, itu tentang jangka sorong. Selanjutnya kita mencoba untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong. Nah, ini ada tiga gambar jangka sorong, berapa hasil ukurnya kita lihat, ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bagian atas, sebentar. Nah, bagian atas ini skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Oke, berarti kita lihat skala utamanya. Nah, ini angka 3, ya, 3 di sini, 3,5 di sini 4. Berarti satu ini dihitung 0,1, ya. Berarti 3,1, 3,2, 3,3, yang ini 3,4. Oke, berarti kita tulis skala utamanya sama dengan 3,4 cm. Selanjutnya skala noniusnya berapa? Nah, skala noniusnya itu yang berhimpitan. Jadi yang di sini, ya, skala nonius yang berhimpitan dengan skala utamanya. Dilihat di sini. Nah, ini kebetulan sudah saya merahkan, ya, yang berhimpitan di angka 6. Ya, di angka 6. Nah, jadi skala noniusnya sama dengan 6. Ya, 6 milimeter. Nah, ini cm, ini milimeter. Makanya dijadikan ke cm dulu. Makanya ini skala noniusnya 0,06, ya, 0,06, karena dari milimeter ke cm itu naik dua anak tangga. Jadi hasil ukurnya berapa? Hasil ukurnya sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 3,4 ditambah 0,06, ya. Berarti hasilnya sama dengan 3,46 cm. Ini, ya. Nah, ini cara membaca hasil ukur dari jangka sorong. Yang kedua, ini yang kedua. Yang kedua kita lihat angkanya ini 7, ini 17, ini 18, ini 19, ini berarti 18, ini 18,5, ya. Berarti ini 18,5, berarti ini 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, ya. Tapi ini enggak lurus, ya. Berarti 8 skala utamanya SU-nya 18,9, ya, 18,9, hampir 19. Skala noniusnya berapa? Skala noniusnya dilihat yang lurus berhimpitan adalah ini, ya.
Ya, ini 0, ini 5, ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1. Ya, 1 dikali 0, naik 2 anak tangga ya. Berarti 0,01. Berarti hasil ukurnya sama dengan 18,9 tambah 0,01. Oke. Berarti hasilnya 18,91 cm. Nah, ini ya. Ini cara membacanya seperti itu. Selanjutnya kita selesaikan yang gambar ketiga. Ini agak cepat ya, karena kan sudah paham. Skala utamanya 5, ini yang lurus dengan 0 ya. 5, ini 6, berarti ini 5,5, 5,6, 5,7. Ya, kenapa enggak 5,8, Pak? Ya, karena ininya di sini, ya, nolnya di sini. Belum sampai ke 5,8, berarti 5,7. Oke, 5,7 cm yang berhimpitan. Nah, di sini. Yang berhimpitan ya, berhimpitan di sini. Ini 10, berarti ini 5, 5, 6, 7, 8. Ya, skala nonisnya sama dengan 0,08. Berarti hasilnya 5,78 cm. Ini ya, ini cara membaca skala atau cara membaca hasil ukur menggunakan jangka sorong. Itu yang pertama. Selanjutnya kita ke besaran ya. Besaran pokok. Oke. Besaran, nah ini ada dua besaran ya, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7. Ya, ini Bapak memang buatkan jembatan keledai ya, ini sudah jamak di internet ya. J, I, huruf pertama, W, A, S, M, P. Nah, ini bunyinya kalau dibaca jiwa SMP. Nah, ini ya, jiwa SMP. Cara mengingatnya, jiwa SMP, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang. Nah, ini ada 7 besaran pokok. Selain ini berarti masuk ke besaran turunan. Nah, sekarang satuannya. Ya, besaran pokok dari jumlah zat ini satuannya mol. Ini harus diingat. Alat ukurnya yang mengukur secara langsung tidak ada. Ya. Intensitas cahaya satuannya kandela, alat ukurnya luxmeter. Waktu satuannya skon, menggunakan arloji bisa atau stopwatch. Arus listrik ampera. Alat ukurnya ampera jembatan ya. Ampere meter, terus suhu Kelvin, alat ukurnya termometer. Massa gram, alat ukurnya neraca. Panjang meter, alat ukurnya mistar. Ini dipahami. Intinya besaran pokok itu cara mengingatnya jiwa SMP. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya besaran turunan. Nah, besaran turunan ini yang pertama luas ya. Kalau kalian masih ingat ya, ingat waktu SD, pasti kan ada apa namanya? Menghitung luas ya. Ini beribet menghitung luas. Misalkan ada lapangan nih, lapangan ya. Panjangnya lebarnya 5, panjangnya 10. Berapa luasnya? Luas adalah panjang kali lebar. Ya, berarti 5 kali 10. Nah, ini kan panjang itu kan pakai meter. Luas panjang pakai meter, terus lebar juga pakai meter. Maka hasilnya 150. Satuannya apa? Meter persegi. Itu ya. Jadi satuan dari luas adalah meter persegi. Ya, meter persegi. Volume. Volume juga sama. Gambarnya seperti ini nih biasanya ya. Misalkan ada kubus, ya, ada sisi 1, sisi 2, sisi 3. Berarti volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi ini kan meter, berarti meter kali meter kali meter. Hasilnya
meter pangkat 3. Nah, ini meter pangkat 3. Nah, selanjutnya berat. Weight, ya. Berat ini massa dikali gravitasi, ya. Massa itu kan kilogram ya. Kilogram dikali gravitasi. Gravitasi itu meter per sekon kuadrat, ya. Maka satuan berat adalah kilogram meter per sekon kuadrat, atau ini bisa disingkat dengan Newton, ya. Newton atau N, ya. Newton itu sama aja ini, kilogram meter per sekon kuadrat. Gaya juga sama. Gaya juga pakai Newton, kilogram meter per sekon kuadrat. Oke. Kita lanjut kecepatan. Nah, ini besaran turunan selanjutnya yaitu kecepatan atau velocity, ya. V sama dengan S-nya itu jarak, T-nya itu sekon. Jadi satuannya kalau kita tulis, satuannya V sama dengan S-nya ini meter, T-nya sekon, meter per sekon. Nah, ini satuan dari kecepatan. Tekanan satuannya Pascal, ya. Massa jenis rho, ini massa per volume, berarti satuannya bisa kilogram meter pangkat 3. Nah, itu ya. Jadi bisa dilihat, satuannya itu bisa dilihat dari rumusnya. Nah, tapi yang perlu kita pahami, besaran turunannya itu salah satunya ada kecepatan, ada tekanan, ada massa jenis. Terus yang tadi di atas, ya, yang di atas itu ada luas, volume, berat, dan gaya. Itu macam-macam besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke. Selanjutnya cara menghitung mikrometer stroke, ya. Di sini ada persamaan dengan jangka sorong, yaitu di sini, ya, di tengah ini namanya skala utama. Sedangkan di pinggir ini namanya skala nonius. Jadi hasil ukurnya juga sama nanti. Hasil ukurnya yaitu hasil ukur sama dengan, ya, skala utama ditambah skala nonius. Ya, kita hitung skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Tapi ada sedikit perbedaan. Ya, di sini perbedaannya sama-sama menggunakan milimeter. Jadi yang ini skala utamanya itu pakai milimeter, skala noniusnya juga milimeter, ya. Skala noniusnya milimeter. Makanya dia tidak dikonversikan dulu menjadi sentimeter. Tetapi nanti dilihat ketelitiannya. Ketelitiannya biasanya 0,1, makanya skala noniusnya itu dikalikan 0,1. Oke, kita coba yang A, ya. Yang A dulu. Skala utamanya ini 3, ya. 3 berarti ini 3,5, ini 4, ini 4,5, 5, 5,5, 6, ini 6,5. Oke, berarti skala utama dari yang A, SU-nya adalah berapa tadi? 6,5. Skala noniusnya berapa? Skala noniusnya itu yang berhimpitan dengan garis lurus ini nih. Nah, sorry ya. Sebentar. Yang berhimpitan dengan garis lurus. Nah, ini ya, berhimpitan dengan sini. Nah, ternyata ini. Kita hitung. 30, ini 35, berarti 30, 31, 32, 33, 34. Ya, berarti 34. Berarti ini 34 dikali ketelitiannya 0,1, ya. Jadinya berapa? Ya. Oke, berarti skala noniusnya adalah 0,34. Hasil ukurnya berapa? HU dengan SU per plus SN. Berarti 6,5 ditambah 0,34. Berarti hasil ukurnya adalah berapa? 6,5 tambah 3, 84 milimeter. Nah, itu ya. Itu hasil ukur untuk gambar yang A. Sekarang gambar yang B.
Oke, kita coba hapus yang ini ya. Saya hapus dulu. Gambar yang B skala utamanya berapa? Dilihat gambar yang B 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, ini 6. Enggak ada 6,5 ya, 6 aja. Berarti skala utamanya 6. Skala non-noise-nya 30, 31, 32, 33, 34. Oke, skala non-noise-nya adalah 3,4. Hasil ukurnya berapa? Tinggal ditambahkan. Ya, 6 ditambah 34 tadi ya, 34 dikali 0,1 berarti 3,4 langsung. Berarti 6 ditambah sorry. Ini tadi 34 ya, 34 jadinya 0,34 ya. Jadi 6 ditambah 0,34. Berarti hasil ukurnya adalah 6,34 mm. Ya. Tuh. Kayak gini 6,5. Oke, selanjutnya mepet ya. Selanjutnya yang C ya. Yang C ini ya. Ini 6,5. Kita agak cepat saja. Skala utamanya 6,5. Skala non-use-nya 30, ini 35, 30, 31, 32, 33. Ya, 33 dikali 0,01 berarti skala non-use-nya 0,33 tadi ya, 33. Oke, ditambahkan berarti 6,83. Oke, yang terakhir, yang D ya. Yang D skala utamanya 6. Oke, 6. Skala non-use-nya berapa? 0,30 berapa nih? 4,33. Oke, berarti 0,33. Berarti hasilnya 6,33 mm. Nah, ini cara menghitung hasil ukur pada mikrometer stroke ya. Jadi ada skala utamanya, terus ditambahkan dengan hasil skala non-use yang dikalikan 0,01. Ya, maka hasilnya setelah ketemu ditambahkan seperti ini. Oke, lanjut satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi pada zaman dahulu itu sebelum ditentukan satuan baku digunakannya satuan tidak baku. Contohnya depa. Ini satu depa nih, satu depa. Terus satu jengkal, ya, satu hasta, langkah, pasir, jam pasir, ya ada satu tongkat, satu galah, ya, satu gelas dan seterusnya. Dan ternyata satuan ini tidak sama. Misalkan jengkal. Jengkalnya orang Indonesia itu kan sekitar 20 sampai 25. Nah, ketika digunakan di Eropa itu akan berbeda. Di Eropa mungkin sekitar 25 sampai 28 lah ya, sekitar itu mungkin ya. Ini perkiraan Bapak. 25 sampai 28. Jadi jengkalnya tidak sama. Nah, ini satuan tidak baku. Yang sampai sekarang mungkin masih digunakan salah satunya rantai. Ketika beli sawah berapa rantai dan seterusnya. Nah, itu satuan-satuan tidak baku yang digunakan biasanya di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya materi tentang rantai makanan ya. Nah, ini yang ganggu lagi. Materi tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu proses makan dan dimakan. Ini kebetulan berkesinambungan ya, muter ya. Biasanya soal yang timbul analisisnya itu ketika salah satu dari komponen ini dimusnahkan. Ya, misalkan soalnya ketika ular ini dimusnahkan karena diburu oleh pemburu
maka apa yang akan terjadi? Nah, ini dimusnahkan nih oleh memburu. Yang akan terjadi adalah yang pertama dalam jangka waktu pendek, berarti yang makan katak ini kan berkurang, sehingga populasi katak bisa naik. Ya, itu dalam waktu dekat. Ya, efek selanjutnya ketika kataknya naik, ya, karena memang tidak ada yang memakan lagi, yang memakan mungkin cuman elang, maka populasi belalang terancam dong, karena kan ini naik ya. Nanti populasi belalang akan turun. Ketika populasi belalang turun, ini bisa naik populasinya karena yang memakan berkurang. Yang biasanya kan ada belalang, jangkrik dan seterusnya. Nah, ini dimakan, maka ini akan naik dan seterusnya. Itu ya, ini pakai logika insya Allah bisa. Ini tentang rantai makanan. Oke, selanjutnya tentang aliran energi. Oke, jadi energi ya, energi itu ada namanya hukum kekalahan energi. Jadi energi tidak pernah diciptakan dan tidak pernah dimusnahkan. Dia hanya berubah ya, berubah bentuk dan merambat dari topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya. Ada namanya aliran energi. Nah, di sini ada rumus ya. Aliran energi itu setiap naik satu tropik ya, setiap naik satu tropik ini nanti dia akan dikurangi minusnya 10% ya. Minusnya 10%. Dia bukan hilang tapi berubah dalam bentuk panas ya, berubah dalam bentuk panas dan menjadi energi. Jadi energi yang digunakan oleh makhluk hidup tersebut ya. Misalkan soalnya seperti ini. Misalkan soalnya pada tropik paling bawah produsen ya, produsen ini energinya misalkan ada 1 juta nih, 1 juta kilojoule ya, ada 1 kilojoule. Berapakah energinya jika pada konsumen tingkat 3 atau biasa disebut dengan konsumen tersier ya. Ya, kan biasanya bahasa lain ini ada konsumen primer, sekunder, tersier ya. Konsumen tingkat 3. Berarti kita hitung dulu nih 1 juta naik ke konsumen 1 ya, konsumen 1 berarti naik ke konsumen 1 berkurang berapa? 10% per 100 ya, per 100 dikali 1 juta ya. Nah, 1 juta berarti tinggal berapa? Set. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti tinggal 100.000. Berarti di konsumen tingkat 1 tinggal 100.000. Nah, kalau lihat formasi ini berarti kan setiap naik tropik minus 10%. Di sini ternyata hilang 1 nolnya. Berarti yang kedua tinggal ngilangin 1 nolnya ya. Naik ke konsumen tingkat 2 kita hilangin 1. Naik ke konsumen tingkat 3 atau tersier kita hilangin 1. Berarti tinggal 1000. Jadi di konsumen tingkat 3 energinya tinggal 1000 kilojoule. Nah, gitu ya. Cara menghitung aliran energi. Oke, selanjutnya kita ke pencemaran udara. Nah, ini materi pencemaran udara kita harus pahami sumber-sumbernya ya. Sumber-sumbernya yang pertama sesuatu yang masuk ke dalam udara, air ya atau zat lain yang dia merubah struktur dan merubah fungsinya itu disebut dengan polutan ya. Polutan di sini yang di udara yang pertama ada karbon dioksida. Karbon dioksida dia akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan ISPA. ISPA itu sesak napas ya. Inspeksi saluran pernapasan akut ya, sesak napas disingkat ISPA. Sumber dari karbon monoksida atau CO itu pembakaran yang tidak sempurna. Contohnya pada kendaraan-kendaraan yang 2 tak ya. Ini zaman dulu. 2 tak itu biasanya tidak sempurna. Cirinya ketika kita berada di bagian belakang kena asapnya biasanya sesak napas terus pedih di mata. Itu biasanya memang pembakaran tidak sempurna ya, ada CO, karbon monoksida. Selanjutnya ada CFC, klorofluorokarbon.
Nah, CFC ini akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Ya, ketika lapisan ozon menipis bahkan berlubang, maka sinar matahari akan menembus ozon sehingga ultravioletnya masuk ke dalam lapisan bumi dan terasa lebih panas ya di tubuh kita karena memang ultravioletnya tidak disaring sempurna oleh ozon ya. Yang menyebabkan apa? Sumbernya ada AC, kita sudah sering pakai itu di sekolahan, di kamar ya, ada freezer ya, dan ada spray. Ini yang menghasilkan klorofluorokarbon. Selanjutnya ada karbon dioksida, ini yang paling sering kita dengar. Nah, ini menyebabkan global warming atau pemanasan secara global. Yang bersumber apa? Asap kendaraan, pabrik, ya, pembakaran hutan dan seterusnya. Ini banyak menghasilkan karbon dioksida. Yang terakhir ada sulfur oksida atau sulfur trioksida, ya. SO dan SO2, SO3. Nah, ini ketika dia bereaksi dengan air, maka akan menghasilkan hujan asam. Hujannya bukan asam ya, hujannya air tetap, tapi airnya asam ya. Airnya asam sehingga akan merusak tumbuhan dan bangunan ya. Dan hewan ya biasanya terdampak. Dihasilkan oleh apa? Oleh pembakaran fosil ya. Ada batu bara ya. Produksi-produksi di pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dia akan menghasilkan SO, SO2 dan SO3. Yaitu pencemaran udara. Selanjutnya kita ke kalor. Nah, ini ya. Kalor itu biasanya diawali dengan konversi ya, konversi suhu. Nah, di sini yang kita gunakan atau yang kita perlu pahami, yang pertama ada 4 macam termometer. Ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, di sini ada skala atas dan skala bawah. Ini skala atas, ini skala bawah. Ya, skala bawah ini skala ketika suhu sampai 0 derajat Celcius atau air membeku. Air membeku diukur pakai Fahrenheit berapa, Reaumur berapa, Kelvin berapa. Ini disebut dengan skala bawah. Dengan skala atas ketika air mendidih 100 derajat ya. Celcius itu 0 sampai 100. Sedangkan Fahrenheit ya, Fahrenheit di A atau di skala atasnya ini ada 212 ya. Reaumur skala atasnya di 80, Kelvin ini di 373. Nah, perlu kita pahami lagi, Fahrenheit skala bawahnya ini 32, Reaumur di angka 0, sedangkan Kelvin 273. Nah, ini ya, ini perlu dipahami. Kalau kita lihat skalanya 100, 0 sampai 100 ini 100, yang ini 180 ya. Oke, 180 32. Ya, 180. Yang ini 80, yang ini 100. Oke, coba kita hilangin nolnya 1 biar kita tahu perbandingannya ya. Oke, 10, 18, 8, 10. Kalau kita bagi jadi 2 ya. 10 dibagi 2 ini 5, 18 bagi 2 ini 9 ya. 18 bagi 2 9, 8 bagi 2 ini 4. Ini 10 bagi 2 ini 5. Nah, ini skalanya ya. Kelvin skalanya 5, Reaumur skalanya 4, Fahrenheit 9, dan Celsius 5. Ini nanti digunakan pada saat konversi dari Celsius ke Fahrenheit, ke Reaumur, ke Kelvin, dan sebaliknya. Ya, pakai skala. Oke, lanjut. Materi berikutnya, kalor jenis. Nah, ini cara membacanya seperti apa? Kita lihat ya, kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini artinya apa nih? Kita pahami dulu. Ini Joule, ini kilogram, ini derajat Celcius. Jadi artinya untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 kilogram, ini kan kilogram ya, 1 kilogram sebesar 1 derajat Celcius,
membutuhkan berapa? 4.200 joule. Nah, itu ya. Jadi untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 kilogram ya, sebesar 1 derajat Celcius membutuhkan 4.200. Atau dibalik boleh ya. Untuk menaikkan suhu air 1 derajat ya sebanyak 1 kilogram sebesar 1 untuk menaikkan suhu air 1 derajat Celcius sebanyak 1 kilogram membutuhkan 4.200 joule. Boleh. Nah, selanjutnya yang kedua sama nih kalau jenisnya 1 kalori ya gram derajat Celcius. Ini juga sama ya bunyinya. Jadi pengertiannya untuk menaikkan 1 derajat Celcius suhu air sebanyak 1 kilogram membutuhkan 1 kalori. Nah, itu ya. Ini bunyi dari kalau jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, selanjutnya ada soal nih. Seorang siswi ingin memanaskan dan seterusnya. Kita coba ke rumusnya dulu ya. Sebelum masuk ke soalnya kita coba ke rumusnya. Nah, ini persamaan dari kalor ya. Ini kalor ya, yang dilepas atau yang dibutuhkan ini berbanding lurus dengan massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu. Dalam artian semakin banyak massanya, maka kalor yang dibutuhkan semakin banyak. Ya, mendidihkan 1 gelas air dengan 1 ember tentunya butuh kalor lebih banyak 1 ember ya. C-nya juga sama, kalor jenis ya. Mendidihkan air dengan mendidihkan misalkan besi kan lebih lama mendidihkan besi karena memang besi kalor jenisnya lebih tinggi ya itu. Selanjutnya delta T atau perubahan suhu, mendidihkan dari suhu 0 ke 5 derajat dengan 0 ke 100 tentunya lebih banyak 0 ke 100. Jadi berbanding lurus. Rumusnya Q sama dengan massa dikali kalor jenis benda dikali delta T. Delta ini perubahan artinya. Q banyaknya kalor yang diterima, ini bisa joule, bisa menggunakan kalori, terus massa bendanya bisa kilogram. Nah, ini jodohnya ya kilogram dia pakai joule. Kalau kalori nanti pakainya gram. Kalor jenisnya juga sama ya. Kilogram pakai joule, pakai yang ini. Ya, kalau gram pakai yang kalori per gram derajat Celcius. Ya, terus ada delta T bisa pakai Kelvin, bisa pakai derajat Celcius. Oke. Itu ya rumusnya. Lanjut kita kembali ke soal yang tadi, soal yang awal ya. Oke, soal yang awal. Oke. Kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita lakukan tulis dulu diketahui ya biar tidak bingung. Oke, diketahui seorang siswi ingin memanaskan air dari suhu awal 50 derajat, berarti kan T1 sama dengan 50 derajat Celcius. Menjadi T2-nya berapa nih? 100 derajat Celcius. Jika massa air yang dipanaskan 0,5 kg, berarti massa sama dengan 0,5 kg. C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Maka kalori yang dibutuhkan, berarti kan ini ditanya Q-nya berapa nih? Oke, ini yang ditanya Q. Yang pertama kita tulis rumusnya. Ya, penyelesaian. Rumusnya tadi apa? Q sama dengan Q macet ya, M kali C kali delta T. Oke. M-nya sudah dapat? M-nya ada. Ya, tapi di sini pakai gram, di sini pakai kilogram. Berarti M-nya kita konversikan ke gram dulu. Ya, berarti ini 500 gram. Ya. C-nya sudah 1 kalori, delta T-nya T1 50, T2 100. Berarti delta T-nya T2 dikurang T1, 100 dikurang 50. Berarti 50
derajat Celcius. Oke, kalau sudah sama nih. Kalau sudah sama, kita masukkan ke dalam rumus. Kita tulis lagi, I sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan M-nya berapa? M-nya 500. Oke, M-nya 500, C-nya 1, delta T-nya 50. Oke, Q sama dengan 5 kali 1, 5 kali 5, 25. Nolnya ada 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kalori. Nah, jawabannya 25.000 kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, itu jawabannya. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Ini tadi udah. Nah, selanjutnya ini hampir sama dengan tadi rumusnya ya. Tapi nanti yang ditanyakan adalah suhu akhir aluminium. Nah, ini gimana, Pak? Nah, kita pahami dulu. Kalau suhu akhir kan berarti kan T2 ya. Kita pahami yang tadi delta T sama dengan T2 min T1. Ya, delta T sama dengan T2 min T1. Berarti kalau nyari suhu akhir, ya 2 ini akhir ya, ini awal. Berarti T2 ya, T2 sama dengan gimana? Delta T ditambah T1. Nah, ini ya. Delta T min T1. Nah, terus kita lihat rumus dari kalor. Rumus dari kalor adalah Q sama dengan M C kali delta T. Nah, kita yang harus cari delta T. Pak, ini gimana nih rumusnya? Oke, kita buat segitiga. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita tutup delta T, karena yang kita cari delta T. Berarti delta T kita tutup nih. Kita tutup delta T sama dengan Q dibagi M per C. Oke, kita tulis ya. Kita tulis berarti delta T sama dengan di atas ada Q dibagi M dikali C. M dikali C. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Oke, kalau sudah ketemu rumusnya, kita langsung eksekusi. Diketahui aluminium 100 gram, berarti M sama dengan 100 gram. Dipanaskan dari suhu 50 derajat, berarti ini T1 sama dengan 50 derajat Celcius, sehingga melepas energi kalor, berarti Q sama dengan 2000 kalori. Jika kalori jenis aluminium, berarti C ya, C 0,2. Ini kebetulan satuannya tidak ada yang perlu dirubah ya, ada gram, Celcius, kalori. Nah, oke, tidak perlu ada yang dirubah. Kita masukkan ke dalam rumus. Bapak tulis lagi, delta T, rumusnya tadi, Q per M kali C. Ini ya, tadi ya. Oke, delta T sama dengan Q-nya berapa? Q-nya 2000. Dibagi M-nya 100. C-nya 0,2. 0,2. Nah, kita coret-coret nih. Ya, kita coret. 2 dikali 10, 20. Oke, 2000 dibagi 20. Kita coret 20-nya. 20 bagi 20, 1. Ya. Berarti delta T dengan 1. 20 bagi 20, 1. Ada nolnya 2. Ya, berarti 100 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Tapi belum ketemu. Yang dicari suhu akhir aluminium. Nih, T2 sama dengan delta T plus T1. Oke. Kita pindahkan rumusnya. T2 sama dengan delta T plus T1. Oke, T2-nya berapa? Delta T-nya 100. Plus T1-nya berapa? T1-nya 50. Oke, berarti suhu akhirnya adalah 100
50 derajat Celcius. Oke, ketemu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ya. Lanjut, ibu mencairkan es dari suhu minus 10 derajat Celcius sebanyak 50 gram. Jika suhu air oke. Ya, pasti kalian berpikir, wah mudah ini Pak. Kita coba ya. Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan M-nya berapa? M-nya 50. C-nya? C-nya air. Oh, air. C-nya 1. Delta T-nya 20 ke 10. Minus 10. Berarti 30. 30. Ya. Q sama dengan 100. Ini 15 tambah dengan 2. Oke. 1500. Q-nya 1500 kalori. Nah, kalau jawabannya seperti ini, maka hasilnya adalah salah. Nah, hasilnya nggak seperti ini ya. Ini caranya tidak seperti ini. Oke, pelan-pelan Bapak jelaskan ya. Jadi, sebentar. Jadi kalor atau Q ini ada dua. Yang pertama, dia bisa menaikkan suhu. Yang kedua, kalor itu bisa merubah bentuk ya. Ada menaikkan suhu dan merubah bentuk. Ya, ini insya Allah sudah dipelajari di kelas ya. Menaikkan suhu berarti kan dia ada suhu 1, ada suhu 2, ada delta T-nya. Maka rumusnya Q sama dengan M dikali C kali delta T. Nah ini ya, ada delta T, perubahan suhu. Selanjutnya merubah bentuk. Merubah bentuk ini kan ada kalor laten ya. Di kelas sudah dijelaskan. Q berarti M dikali L, lebur. Ya, ini rumusnya. Dan lihat di soal ini, ibu mencairkan es. Berarti awalnya es. Dari suhu minus 10 sebanyak 50 gram. Jika suhu air, air. Nah ini ya. Dari es menjadi air. Dari minus 10 menjadi 20. Berarti di sini ada menaikkan suhu dan ada merubah bentuk. Ya. Jadi nanti rumusnya dua. Ada Q M C delta T dan Q M kali L. Ini yang akan kita gunakan. Oke, untuk itu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang grafiknya ya. Nanti kita kembali lagi ke soal. Kita ke grafiknya dulu. Oke, grafik perubahan wujud air. Grafiknya seperti ini. Ini hanya mengulas saja. Di kelas kalian Bapak rasa sudah dijelaskan masing-masing. Oke, grafiknya seperti ini. Ya, yang ini minus, misalkan ya, minus 10, yang ini 0. Berarti area ini nih. Area ini adalah area S. Ya. Selanjutnya ini masih 0. Ya. Ini sudah areanya yang sini sampai sini. Ini areanya air. Ya, 0 derajat. Kalau air sampai ke 100. Ini juga 100. Nah, area ini sudah uap karena di atas 100 ya. Oke, kita pahami lagi ini S. Berarti di sini yang miring seperti ini ya. Yang miring, grafiknya miring seperti ini berarti terjadi perubahan suhu dari minus sampai 0 ya, atau minus 10 dari 0. Makanya rumus yang digunakan untuk di sini adalah Q sama dengan M. Oke, jangan di sini ya. Bentar. Yang di sini adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ingat ya, ada miring-miring nih. Kalau ada miring berarti miring nih. Q MC delta T. Selanjutnya yang rumus di sini, ini kan tadi S, ini masih S, ini sudah air. Berarti ada apa? Perubahan bentuk dari S menjadi air. Kalau perubahan bentuk, maka rumusnya Q sama dengan M kali L. Gitu ya. Ini kalau lebur. Rumusnya di sini Q M kali L. Selanjutnya di sini nih. Ini ya mulai dari 0 sampai 10 sampai 100.
Ya, ini juga terjadi kenaikan suhu. Suhunya ini kan tadi 0 ke 0 enggak ya? Ini 0 ke 100 ya kenaikan suhu. Kalau terjadi kenaikan suhu maka Q sama dengan rumusnya MC kali delta T. Ya, ini kan masih bentuk air. Selanjutnya dari air yang 100 menjadi uap yang 100. Ini rumusnya Q sama dengan M kali L kalau lumpur di sini. Datar nih L. Nah, ini lagi-lagi naik ke atas. Naik ke atas berarti rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Ini kali delta T. Nah, selanjutnya ada kalor jenisnya yang kita pahami. C-nya. C untuk S kita tulis ya. CS sama dengan 0,5. Ya, 0,5 kalori gram derajat Celcius. Jadi di sini 0,5. Terus kalori leburnya berapa? S jadi air, ini 80 kalori gram derajat Celcius. Yang ini C air adalah berapa C air? C air itu 1. Ya, 1 kalori gram derajat Celcius. C uap juga sama dengan S ini 0,5. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Sini menggunakan Q macet, QML, Q macet, QML, Q macet. Nah, ini grafik perubahan dari S menjadi S. Ya, suhunya beda, S jadi air, ini air jadi uap dan seterusnya. Oke, silakan dipahami dulu sebelum kita lanjut ke contoh soalnya. Ini harus dipahami ya. Jadi terutama CS 0,5, LS ke air 80 dan seterusnya harus dipahami. Oke, kita lanjut ke nah, Ibu mencairkan es. Kita coba kerjakan. Kita diketahui ya suhu es minus 10. Oke, kita pakai grafik aja biar cepat. Grafik seperti ini. Nah, oke. Minus 10. Di sini minus 10. Berarti di sini tadi berapa? 0. Ini 0. Di sini sampai 20. Berarti sampai sini 20 ya. Terus kita tulis lagi M-nya berapa? M-nya 50 gram. Nah, rumusnya yang di sini pakai apa yang di sini? Minus 10 sampai 0 ini Q M C kali delta T. Yang ini Q M kali L. Berarti ada 3 ya. Yang ini Q sama dengan MC kali delta T. Oke, kita langsung masukkan hitungannya. Q1 yang di sini ya. Q1 delta T-nya berapa? Minus 10 ke 0 berarti minus 10. M-nya tadi berapa? 50 ya. M C kali delta T. Q1 sama dengan M-nya 50. CS berapa? 0,5. Delta T-nya tadi minus 10 ke 0. Berarti 10. Ya, hasilnya berapa? Q1 sama dengan ini dicoret, 5 kali 5, 25. Ya, 25 ada 01. 250 kalori. Oke. Lanjutnya Q2. Q2 mudah nih, M kali L. Ya, Q2 M-nya berapa maksudnya? 50. L-nya tadi ketetapannya 80. Berarti Q2 sama dengan 5 kali 8 ya 40 ada nolnya 2. Gangguannya muncul lagi. Oke, ada nolnya 2. Ya, berarti 4000. Q3 Q macet juga. MC kali delta T. Q3 M-nya 50. C-nya berapa? C dari air 1, delta T-nya 20 ya. Berarti Q3-nya sama dengan 50 kali 1 50 kali 2 ya. 5 kali 2 itu 10 ada nolnya 2. Ya, berarti 1000 ya. 5 kali 1 5 kali 2 10 10 nolnya 2. Oke, benar. 1000. Berarti kita total
totalnya adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q1-nya berapa tadi? 250 ditambah 4000 ditambah 1000. Jadi hasilnya 5250 kalori. Kita lanjutkan. Nah, ini soal yang terakhir. Ini tentang asas Black ya. Soal nomor 1. Air bersuhu 20 derajat Celcius dengan massa 200 gram dicampur dengan air bersuhu 90 derajat Celcius bermassa 300 gram. Tentukan suhu akhir. Nah, ini asas Black ya. Kita pahami dulu dari penemunya yaitu Joseph Black ya. Asas Black itu berbunyi Q lepas atau kalori yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Nah, bunyinya ini. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus Q itu kan M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Tapi ini berbeda ya. Ini yang lepas ya, yang ini yang terima. Nah, itu ya. Itu bunyi dari asas Black ya. Dan kalau kita lihat di soal ini kita cari tahu mana yang lepas, mana yang terima. Nah, ini ada suhunya 90, yang ini suhunya 20. Nah, kalau seperti ini kira-kira mana yang lepas? Nah, yang lepas adalah yang suhunya lebih tinggi. Nah, kalau kita ingat grafik tadi ya, miring seperti ini. Sebentar. Nah, tadi ya, ada seperti ini, terus ada naik. Nah, ketika di sini suhunya 90 ya. 90 derajat, di sini suhunya 20 derajat. Berarti yang melepas kalor adalah yang 90. Yang menerima kalor yang 20. Nah, nanti di sini ya, di sini suhu campuran nih, suhu akhir campuran ya. Atau T campuran. Ini T lepas, ini T terima. Sedangkan ini T campuran. Berarti bisa kita tebak nih ya. Yang T lepasnya 90, yang T campurannya 20 ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita bisa tebak nih antara 20 90, berarti di antara ini nanti campurannya ya bisa 50, bisa 60 dan seterusnya. Yang tidak mungkin itu suhu campurannya jadi 100, itu nggak mungkin, atau suhu campurannya kurang dari 20. Nah, itu nggak mungkin ya. Kita pahami ini dulu, berarti TC-nya itu di antara ini. Nah, rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Oke, kita masukkan ke dalam perhitungannya. Oke, kita masukkan ke dalam perhitungannya. Kita hapus dulu ya. Bapak tulis lagi. Ini Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kalau ada dua campuran, kita bagi dua aja, biar mudah. Ini air lepas, ini air yang terima kalor. Nah, air lepas berarti yang 90. Diketahui 90 berarti ini M-nya berapa yang 90? M-nya 300. Ya, sebenarnya boleh sih yang terima yang di sini, tapi Bapak sarankan seperti ini ya, biar nanti lebih mudah. Ya, karena kan rumusnya lepas sama dengan terima. Yang M yang satunya, M yang terima itu 200. Ya, selanjutnya C-nya berapa? Ini kan sama-sama air nih, berarti C-nya 1 ya. Ini C-nya 1. Selanjutnya delta T atau T-nya ya. T-nya berapa ini? T1-nya. Ya, T1-nya yang lepas 90 yang lebih tinggi. Ini T1-nya sama dengan berapa nih? 20. Ya. Nah, selanjutnya kita masukkan. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus ya. M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Oke, M-nya berapa? M-nya
300, C-nya 1. Nah, ini delta T-nya berapa? Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Ini 20, ini TC, yang ini tadi 90. Nah, ya. Jadi delta T-nya ya, delta T-nya yang pertama yang lepas delta T-nya sama dengan 90 min TC ya, 90 min TC. Kenapa seperti itu? Karena yang berkurang suhu yang tinggi ke suhu campuran. Sedangkan delta T yang 2, ya, ini TC min 20. Pak, kenapa seperti itu? Karena TC-nya pasti lebih besar dari 20. Makanya yang lebih besar kita kurangkan karena dari yang lepas ke yang terima. Oke, kita masukkan. Delta T yang melepas adalah 90 min TC. Sama dengan M-nya 200, C-nya 1, delta T-nya tadi yang ini berapa? TC min TC min 20. Oke. Baru kita masukkan 300 kali 1, 300. 300 kali 90, berarti kan ini 27, ada nolnya 3 ya. 27.000 min 300 kali TC, 300 TC sama dengan 200 kali 1, 200, 200 kali TC, 200 TC min 200 kali 20. Ini 4, ada nolnya 3. 4.000. Oke, lanjut kita kumpulkan nih. Berarti 300 TC plus ya 200 TC sama dengan 27.000 ditambah 4.000 ya. Oke, berarti ini berapa? 500 TC ya. Oke, 500 TC sama dengan 27 ditambah 4.000. Ini 11 berarti 3.100 ya. 47, oke, 3.100. 31.000, oke, 31.000 ya. 27, 28, 29, 30, 31.000. Oke, berarti TC sama dengan 31.000 dibagi 500. Kita nol, nolnya 2. Oke, 310 dibagi 5. Oke, 310 dibagi 5. Ini jawabannya 62 derajat Celcius. Ya, jadi hasil dari suhu akhir campurannya adalah 62. Nah, pas di sini nih. Ya, ini 62. Yang di sini 20, ini 90, ternyata campurannya di 62. Nah, ini ya. Ini asas black. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih asas black ya. Karena ini yang kedua, mudah-mudahan lebih paham lagi ya. Sepotong logam. Nah, ini logam bermassa 100 gram bersuhu dimasukkan pada bejana berisi air. Berarti di sini ada air, ini ada logam. Beda ya. Kita lihat logamnya 30 derajat, airnya 90. Berarti kita bisa langsung tulis di sini yang air dulu. Ya, ini air karena airnya melepas. Yang di sini logam. Oke. Kita bagi 2 biar lebih mudah. M air berapa? Isi air yang 90, M-nya air 200 gram. Terus T air 90. M logamnya 100. Terus T-nya 30. C-nya ini berbeda ya dengan tadi. Kalau C airnya 1. C logamnya 0,2. Nah, ini ditanya suhu campurannya. Tentukan suhu akhir logam ya, campurannya. Jadi kalau seperti ini sama ya dengan tadi, berarti Q lepas sama dengan Q terima. Ini MC
delta T-nya air sama dengan MC delta T untuk logam. Nah, kita masukkan M-nya berapa untuk air? M-nya 200 dikali C-nya 1 dikali delta T. Delta T-nya seperti tadi ya, 90 dikurang TC. Gitu ya, karena kan 90-nya lebih besar dari TC-nya. Sama dengan di sini M-nya 100 dikali C-nya 0,2 dikali TC dikurang berapa? 30. Ya, 30. Oke, kita masukkan 200 kali 1 200, 2 kali 9 18, nolnya 3 ya. Min 200 TC sama dengan ini kita ubah ya, 20 tadi ya. 10 kali 2 dikali dengan TC. Tadi kan 20 TC ya. Dikurang ini 20 dikali 3 berarti 600 gitu ya. 2 dikali 10 20, 20 dikali 3 600. Oke. Berarti 220 TC sama dengan 18.000 ditambah 600 ya. Oke. Ini berarti 220 TC sama dengan 18.600. TC-nya 18.600 dibagi 220. Gitu ya. Dibagi ini 1860 dibagi 22. Berarti TC-nya sama dengan 84,5 ya, 84,5 derajat Celcius. Nah ini ya ketemunya. Jadi yang pertama awalnya tadi 90, terus yang di sini turun ke 30, ini lebih condong ke 84. Kenapa seperti itu? Karena yang 90 airnya itu 200 gram, yang ini cuma 100 gram, makanya lebih condong ke atas TC-nya di sini. Itu ya. Itu tentang asas Black. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, cukup sampai sekian untuk materi-materi selanjutnya nanti menyusul. Nah ini materi sampai ke asas Black. Semoga bisa dipahami. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.